selamat datang di MSK Channel bersama saya Farah. Hari ini saya kembali lagi bersama dengan Cak Bagio. Apa kabar Cak hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semoga sehat semua teman-teman ya. Ya, masih dalam masa PPKM nih. Iya, betul. Seperti biasa nih Cak Bagio, kita hari ini akan diskusikan suatu hal yang sedang hangat diperbincangkan tentunya baik di organisasi, di bisnis maupun di mana saja. Hari ini kita akan diskusi mengenai disruptions di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya Cak Bagio, kalau kita ingin sukses di sebuah bisnis atau di sebuah organisasi, kita harus tahu dulu nih apa saja sih tantangannya gitu. Nah, menurut Cak Bagio, apa aja sih tantangan saat ini yang ada, yang dihadapi? Iya. Sekarang ke depan itu makin challenging untuk bisa memprediksi apa yang sedang dan akan terjadi ya. Kalau dulu relatively kita bisa memprediksi sesuatu dengan akurasi yang tinggi, tapi sekarang dan ke depan akurasi itu akan semakin tidak gampang kita raih ya. Kenapa? Karena perubahan terjadi sangat cepat, yang kita kenal istilah volatility itu. Volatility itu bagaimana perubahan pada setiap sektor itu terjadi pada skala dan dimensi yang berbeda. Kemudian volatility, perubahan yang sangat cepat itu, dalam hal ini dalam dunia bisnis misalnya ya, menyebabkan kompleksitas yang makin tinggi. Kompleksitas ketika kita mengambil atau mencari solusi terhadap permasalahan itu variabelnya makin banyak itu. Jadi lebih challenging ya? Lebih challenging. Itu dengan kompleksitas membuat sesuatu menjadi uncertain, menjadi tidak pasti. Dan terakhir semua terlihat jadi ambigu ya, jadi nggak jelas. Warna merah jadi kelihatan tidak merah betul gitu, warna biru nggak biru betul, kuning nggak kuning betul misalnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara urutan secara proses memang sebenarnya adalah VCUA, volatility, itu menyebabkan kompleksitas yang menyebabkan uncertainty, pada akhirnya itu akan menyebabkan segala sesuatu terlihat ambigu. Tapi lebih sederhana biasanya kita menyebut itu VUCA. Itu yang sedang terjadi saat ini dan ke depan gitu. Apa aja sih sebenarnya Cak Bagio faktor-faktor penyebab terjadinya hal itu? Banyak sekali faktor ya. Kalau di Indonesia secara spesifik kita bisa bilang ada 4 faktor, ada 4 hal yang terjadi saat ini secara simultan bersamaan, yang kita sebut dengan istilah 4 disruptions. Disruption itu artinya sesuatu yang or less predicted, sesuatu yang terjadi tanpa atau less ya, sedikit bisa kita prediksi terjadinya. 4 disrupsi itu yang mempengaruhi bisnis kita. Itu apa aja tuh Cak Bagio, 4 disrupsi itu? 4 disruption ini yang kita harus sadar semua. Yang pertama tentu saja digital ya. Digital itu dimulai sekitar tahun 1995 sampai dengan saat ini. Kalau kita merujuk ke literatur begitu, digital disruption ini sudah berada di fase keempat. Fase pertama itu sekitar tahun 95 sampai 2010, 2011, 2015, 2016, 2020. Jadi 2021 ini sudah berada di fase keempat yang secara teori disebutkan bahwasanya there are no more safe havens for organization. Tidak ada lagi itu tempat yang aman. Artinya semua bisnis itu terkena dampak digital ini pada skala masing-masing ya. Ada beberapa bisnis yang terkena dampak digital sangat kuat, misalnya kayak televisi begitu ya, surat kabar, industri telco misalnya, financing itu terkena dampak digital sangat kuat. Ada beberapa yang terkena dampak digital tapi tidak sekuat itu, misalnya kayak industri yang berbasis sumber daya alam, kayak mining industry, itu kena tapi tidak segede yang industri aku sebut di awal. Jadi mau tidak mau semua organisasi harus mau ya Pak harus bertransformasi dong go digital ya kalau untuk merespon untuk merespon hal itu. Jadi berarti tidak bisa terlalu idealis ya Pak untuk saat ini ya. Tidak bisa terjebak pada proses seperti kita berhasil di masa lalu, karena bisa jadi sekarang itu sudah tidak relevan atau obsolete.
Itu baru disrupsi pertama ya. Jadi Yang industri digital, pertama adalah industri digital. Kalau ditanya mana organisasi yang bisa melakukan transformasi digital secara sukses di Indonesia, aku pikir kita semua sedang melakukan transformasi. Jadi agak susah menyebut pinpoint satu brand gitu ya yang berhasil, lebih karena kita sedang berada di fase transformasi itu. Yang kedua, disrupsi itu yang sedang terjadi sekarang adalah namanya disrupsi generasi. Dalam hal ini milenial sama generasi di bawah milenial, yaitu generasi Z ya. Milenial itu disebut juga generasi Y atau generasi Y. Di bawah itu generasi Z. Karena sekarang generasi Z itu sudah mulai masuk ke dunia Sudah. ke dunia kerja ya Pak, sudah Sudah. mulai banyak yang masuk ke dunia kerja saat ini. Itu salah Iya. satu disrupsi yang Disrupsi dalam hal begini, karena banyak leaders itu di organisasi itu kan relatively generasi X ya, yang lahir tahun sekitar 66 atau 65, 66 sampai 80 ya. Yang usianya 40 sampai 55. Nah, kalau kita melihat data itu per saat ini sekitar 60 sampai 65% perusahaan itu banyak diisi oleh generasi di bawah itu, di bawah 40. Bahkan diprediksi itu tahun 2025 milenial dan generasi Z ini akan mulai mengisi menggeser. akan mengisi sampai dengan 75%. Sehingga generasi X yang usia 40-55 itu akan dengan sendirinya akan mengerucut, itu akan tergeser ya. Karena memang seperti itulah roda organisasi, itu akan diisi oleh adik-adik yang di bawah 40 itu. Ketika organisasi tidak siap menghandle ini, maka bisa jadi akan ada tumbukan, kalau istilahku itu, ada benturan. Ada gap ya. Bisa jadilah disebut gap karena by karakter, by personality, by behavior, cara komunikasi itu kan beda itu, relatif tiap generasi. Nah itu kalau tidak dimitigasi dengan benar, itu bisa jadi sumber dari permasalahan. Itu disruption yang kedua. Sekarang yang ketiga nih Cak Yang Bagio. ketiga, kalau kita baca lagi, Indonesia sebagai negara dengan majority Muslim itu ada 128 juta Muslim kelas menengah dengan pemahaman idealisme dan teologi yang mungkin agak berbeda dengan saat-saat yang lalu gitu. Di mana generasi ini, bukan generasi itu, di mana komunitas ini ya, 128 juta Muslim kelas menengah itu, kita di organisasi harus mengenal mereka, karena mereka adalah, kalau kita bicara bisnis, ini ada potensi yang besar kalau kita tahu cara merespon kebutuhan dan keinginan dari 128 juta itu. Kalau kita tidak paham, tidak kenal, bisa jadi kita salah cara merespon dalam bisnis, bisa jadi peluang itu tidak bisa kita optimalkan, bahkan bisa jadi itu akan memunculkan threat ya. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengenal Muslim kelas menengah itu. Seberapa besar tuh Pak? 128 juta ya, 128. dari 272 juta. Ini menurut Biro Pusat Statistik per Januari laporan 2021 kan jumlah penduduk Indonesia 272 jutaan. Muslim kelas menengahnya itu 128 juta. Kelas menengah artinya kalau merujuk pada literatur dari Asian Development Bank adalah individu yang mengeluarkan uang untuk hidup harian itu 2 sampai 20 dolar, itu masuk kategori kelas menengah. Nah, itu jumlahnya 128 juta. Mereka punya pemahaman teologi, idealisme, dan yang harus kita kenali supaya organisasi mampu merespon itu secara tepat. Itu Muslim kelas menengah. Lalu yang selanjutnya ini yang sedang kita alami sekarang dan semoga segera berlalu ya Cak. Ya, COVID-19 itu ya. Banyak sekali riset tentang ini dan sampai saat ini kita sedang berjibaku dengan ini. Jadi aku pikir teman-teman juga tahulah apa yang terjadi ya dengan COVID-19. Jadi kalau aku simpulkan cepat ya Far, apa yang terjadi saat ini di negara kita di Indonesia dalam perspektif bisnis itu ada 4 disruption yang terjadi secara simultan bersama-sama. Yang pertama adalah digital, yang kedua milenial dan generasi Z,
yang ketiga Muslim kelas menengah, yang keempat COVID-19. Bagaimana kita sebagai seorang leader tentunya ya, Cak Bagio, dalam merespon hal itu? Ya, aku kutip apa yang disampaikan Dr. Stephen Covey itu dalam salah satu videonya Whitewater judulnya. Jadi kalau teman-teman cari di Google, quote-nya ini agak nggak ketemu karena saya kutip langsung dari video dia ya. Dia sampaikan secara verbal. Gimana tuh, Cak? Dia itu bilang, success is the ability to respond to the challenge equally. Sukses itu adalah ketika kita bisa atau mampu merespon tantangan setara. Nah, tantangannya itu yang 4 disrupsi itu berarti kalau kita pakai quote ini ya, faktor apa atau apa yang bisa kita lakukan untuk sukses. Kita harus mengenali 4 ini, tidak hanya mengenal tapi juga memahaminya secara komprehensif untuk bisa merespon ini secara tepat. Nah, bagaimana metodologi meresponnya? Nanti itu yang kita kenal dengan istilah kita menavigasi dunia yang sedang terjadi saat ini, yang disebut dunia paradoks itu. Jadi kita akan bicara tentang how to navigate the paradox. Itu kira-kira. Biasanya itu Cak Bagio akan jelaskan lebih detail biasanya pada saat sesi ya, Cak Bagio, pada saat insya Allah, sesi kelas gitu. Gitu. Cak Bagio, terima kasih banyak Ya, nih terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Semoga Ya. nanti kita bisa diskusi-diskusi untuk topik-topik yang lainnya lagi ya. Ini sedikit umpan pendek ya buat teman-teman untuk silahkan dikaji lebih detail bagaimana kita harus mengenal lebih jauh, memahami sehingga mampu menghadapi, merespon tantangan-tantangan ini dengan tepat. Yap. Begitu. Salam sehat buat semua. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari diskusi hari ini. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih.